Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran ramadana syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz SD Muhammadiyah Menjeng, yang saya hormati Bapak atau Ibu Wali Siswa SD Muhammadiyah Menjeng, dan anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan ini dan bisa mendengarkan kajian jelang berbuka dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini banyak kemuliaan dan bulan penuh ampunan. Bagaimana tidak anak-anak? Setiap yang kita lakukan, hal-hal kebaikan, akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Bicara tentang ampunan, ada sebuah hadis dari Rasulullah. Ketika Rasulullah naik mimbar, ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Doa yang pertama, celakalah seorang muslim yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Lalu diaminkan oleh Rasulullah. Doa yang kedua, celakalah seorang hamba jika mendapati orang tua yang masih hidup tetapi keberadaannya tidak membuatnya masuk surga. Doa yang ketiga, celakalah seorang hamba jika namamu Muhammad disebutkan di hadapannya, tetapi dia tidak bersolawat untukmu. Dari hadis tersebut, doa malaikat Jibril yang pertama tadi menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan dan keberkahan. Maka pantaslah, celakalah orang yang rugi bagi seorang muslim yang menyia-nyiakan dan tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Kalaupun kita sebagai umat muslim tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, lewat mana lagi kita mendapat ampunan dari Allah? Karena di bulan Ramadan ini setiap apa yang kita lakukan akan mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Demi memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, anak-anak, ada beberapa amalan yang dapat dikerjakan agar Ramadan kita itu tidak sia-sia. Yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa menjadi kewajiban utama yang harus dilakukan selama bulan Ramadan. Berpuasa itu bukan hanya kita itu menahan lapar saja dan haus saja, akan tetapi juga kita harus menahan hawa nafsunya. Yang kedua ada sholat 5 waktu, zikir, dan juga doa. Sholat adalah ibadah yang wajib, sebab sholat itu adalah tiang agama. Jika sholat kita dikerjakan di bulan Ramadan, pahala yang didapat bisa berlipat-lipat. Selain itu, setelah sholat, hendaknya kita harus berzikir kepada Allah agar ibadah sholatmu akan maksimal. Yang ketiga ada sahur. Sahur itu terkadang banyak disepelekan bagi kebanyakan orang, terutama bagi anak-anak yang malas untuk bangun sahur. Padahal dengan kita bangun sahur, kita itu mendapat keberkahan dari Allah. Anak-anakku yang berbahagia, amalan yang keempat itu menyegerakan berbuka puasa.
Waktu berbuka puasa dianjurkan untuk disegerakan ketika mendengar azan maghrib. Dan jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang kelima ada sholat taraweh. Sholat taraweh dikerjakan di malam hari. Setelah berbuka puasa di waktu maghrib, bukan berarti ibadah kita itu sudah selesai sampai di situ saja, tetapi ada rangkaian ibadah lagi yang disebut dengan sholat taraweh atau sholat malam. Bukan hanya pahala yang didapatnya, tetapi dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat taraweh. Jadi kalau sholat taraweh jangan malas-malas, harus semangat. Amalan yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Pasti kita sudah tahu kalau Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan. Maka bulan ini menjadi yang istimewa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Meskipun kita belum bisa belajar Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, tetapi dengan membaca seperti Iqra, surat-surat pendek atau yang lain bisa juga mendapatkan pahala dari Allah. Yang nomor 7 ada bersedekah dan mengeluarkan zakat. Bersedekah dilakukan untuk membersihkan rezeki kita yang diperoleh oleh ketika kita bekerja. Bersedekah di bulan Ramadan memiliki banyak keuntungan dan seseorang akan lebih bersyukur dan mempermudah jalan menuju surga. Membayar zakat fitrah juga akan membersihkan diri kita dari keburukan yang telah kita lakukan. Anak-anakku yang berbahagia, setiap umat muslim yang melaksanakan amalan tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Namun, bila semua amalan itu kita laksanakan dengan cara terpaksa, maka akan sia-sia juga anak-anak. Lakukanlah semuanya dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah kita mendapat pahala yang maksimal dan mendapatkan kebaikan pula. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.